Meskipun Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, menulis bahwa tatkala Nabi Nuh merasa ragu-ragu pada bentuk bahtera yang akan dibuatnya, Allah mewahyukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muslim Fight. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta kapal Nabi Nuh, dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ada banyak dalil yang menceritakan tentang kapal Nabi Nuh. Kisah kapal berukuran besar yang mengangkut Nabi Nuh dan kaumnya ini juga diabadikan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam agama Islam, Nabi Nuh merupakan salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi. Ia diperintah untuk mengingatkan kaumnya yang saat itu menganut paganisme dengan menyembah berhala-berhala Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nashr agar menyembah Allah. Dakwah Nabi Nuh ditujukan pada Bani Rasib untuk menyampaikan ajaran Tauhid. Selama masa kenabiannya, Nabi Nuh hanya memperoleh kurang lebih 70 orang pengikut beserta 8 anggota keluarganya. Bani Rasib memperlakukan Nabi Nuh dengan kasar dan menyekutukan Allah, maka Allah pun memberikan mereka azab berupa banjir bandang. Namun, Nabi Nuh dan pengikutnya selamat karena menuruti perintah Allah untuk membuat dan menaiki kapal. Berikut adalah rangkuman 5 fakta tentang kapal Nabi Nuh yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dibuat atas perintah Allah. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 36-39, disebutkan bahwa Allah menghibur Nabi Nuh yang telah mengalami makian, cibiran, dan perlakuan kasar dari Bani Rasib dengan menurunkan perintah agar ia dan kaumnya dapat selamat atas izin Allah. Artinya, diwahyukan oleh Allah kepada Nuh, ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar telah beriman. Maka, janganlah engkau bersedih atas apa yang selalu mereka perbuat. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Mulailah dia, Nabi Nuh, membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nabi Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka, kelak kamu mengetahui siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa pula yang akan ditimpa azab yang kekal." Yang kedua, terbuat dari papan dan pasak. Bahtera penyelamat Nabi Nuh tidak memiliki nama khusus, tetapi disebut sebagai safina, kata yang lazim untuk perahu. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 13. Artinya, kami mengangkut dia, Nabi Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak yang berlayar dengan pengawasan kami sebagai balasan kebaikan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Tidak ada penjelasan lain dalam Al-Quran terhadap rincian pembuatan bahtera tersebut dan bagaimana rupanya. Meskipun Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, menulis bahwa tatkala Nabi Nuh merasa ragu-ragu pada bentuk bahtera yang akan dibuatnya, Allah mewahyukan kepadanya bahwa perahu tersebut akan berbentuk seperti perut burung dan terbuat dari kayu jati. Yang ketiga, memuat binatang dan orang-orang yang beriman. Allah telah memberikan jaminan kepada Nabi Nuh dan umatnya keselamatan dari siksaan dan azab yang diperuntukkan pada orang-orang zalim. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Al-Muminun ayat 27. Artinya, kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk kami. Apabila perintah kami telah datang dan tungku telah memancarkan air, masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu,
kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dalam buku Bahtera sebelum Nabi Nuh, kisah menakjubkan tentang misteri bencana banjir di zaman kuno yang disusun oleh Dr. Irving Finkel, disebutkan bahwa perahu itu mempunyai 3 lantai. Lantai dasar untuk binatang buas dan merayap, lantai kedua untuk manusia, dan lantai ketiga untuk unggas dan burung-burung. Bahtera itu mempunyai pintu yang terletak di tengah dan mempunyai daun pintu yang mengunci rapat dari atas. Di setiap ruas kayu, baik dari dalam maupun luar, dilumuri dengan tir yang berfungsi menahan air agar tidak bisa masuk. Yang keempat, berlabuh di Gunung Judi. Akmal Rizky Gunawan Hasibuan dalam bukunya Menyinari Kehidupan dengan Cahaya Al-Quran menyebutkan bahwa, menurut sejumlah penelitian, kapal Nabi Nuh diperkirakan dibuat sekitar tahun 3465 sebelum Masehi. Beberapa ahli lain berpendapat perahu Nabi Nuh dibangun di sebuah tempat bernama Surupak, yakni sebuah kawasan yang terletak di selatan Irak. Adapun dalam Al-Quran, tidak disebutkan persisnya di mana kapal Nabi Nuh berlabuh selain di atas Gunung Judi. Hal ini tercantum pada surat Hud ayat 44, yang artinya, difirmankan oleh Allah, "Wahai bumi, telanlah airmu dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan." Air pun disurutkan dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan dan kapal itu pun berlabuh di atas Gunung Judi dan dikatakan, "Kebinasaanlah bagi kaum yang zalim." Secara geografis, Gunung Judi terletak di Armenia sebelah selatan dan berbatasan dengan Mesopotamia. Bukit ini berada di dekat kota Jazirah bin Umar di tepi timur Sungai Tigris di Provinsi Mosul, Irak, yang sekarang menjadi perbatasan Suriah. Bukit Judi ini terlihat jelas dari daerah Ainu Diwar, Syria. Yang kelima, menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Semua yang tersisa di bumi yaitu yang tidak naik kapal Nabi Nuh tenggelam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 119-120, yang artinya, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa. Adapun terkait manusia-manusia yang hidup yakni keturunan dari Nabi Nuh dan umatnya tercantum dalam hadis berikut. Al-Hamawi menjelaskan, orang pertama yang turun kapal adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika beliau keluar dari kapal, beliau bersama 80 manusia. Mereka membangun tempat tinggal di tempat itu dan menetap di sana. Kemudian mereka tertimpa wabah penyakit, sehingga 80 orang tersebut meninggal kecuali Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya. Maka beliau adalah Abul Bashar. Itulah deretan fakta tentang kapal Nabi Nuh alaihi salam yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Semoga dapat memberikan pengetahuan dan juga manfaat bagi kita semua. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberi inspirasi, edukasi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.